No, matiin ya. Kalau terakhir. Iya share kan, tepat itu kan share lagi. Oke, gimana kan lagi ya? Share buat lagi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan rollup, mollup, dan hollup. Dan berikut nama kelompok saya, ada Iskandar, ada diri saya sendiri, dan ada Yogi Prayogi. Di sini ada pendahuluan tentang rollup, mollup, dan hollup, dan pengertian, penjelasan, dan ada arsitektur, dan ada keuntungan serta kekurangan, dan ada contoh penjelasan dari tiap jenis hollup, dan juga ada bagian-bagian yang menentukan pilihan tiap jenis hollup. Pengertiannya, rollup adalah tipe hollup yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, yaitu Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan atau storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka hollup server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analysis atau MDX ke rational query SQL. Hollup hadir untuk mengatasi kelemahan dari rollup dan mollup. Kelemahan tersebut adalah performa rollup tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Keterbatasan storage dari mollup jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada semua level. Mollup tipe hollup yang memiliki storage sendiri yang isinya merupakan raw computed, agregasi data, sum, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang dikenal oleh mollup server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Penjelasan dari tiap jenis hollup. Mollup ini adalah cara tradisional dalam analisis hollup. Dalam mollup, data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Tidak seperti basis data rasional yang menyimpan data dalam jumlah baris, dalam tabel, sebuah, dan multidimensional menyimpan data dalam sejumlah array multidimensional. Rollup merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang yang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis tidak dibutuhkan karena sebuah basis data rasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data ulang. Yang ketiga ada hollup, hybrid hollup. Menggabungkan kedua teknologi di atas, hollup menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya hollup. Menyimpan agregatnya hollup service dapat menggunakan data mollup dan hollup secara untuk memecahkan suatu query. Arsitektur dan tiap jenis hollup. Cara kerja mollup secara umum dibagi dalam dua tahap sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini, sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agregasi pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan di storage mollup. Jika objek data dan diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cup akan banyak fragment table yang isinya adalah detail agregasi dari level tertentu. Dan yang kedua ada tahap query atau layanan penyimpanan data analisis. Pada tahap ini, Hollup server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage mollup. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika hollup server terputus dengan data source, tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Cara kerja hollup.
Tahap konstruksi dan populasi data pada tiap ini sumber daya dilakukan perhitungan akan dilakukan perhitungan agregasi sumber itu pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan di storage Molab. Jika objek data diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cup akan banyak fragment tabel yang isinya adalah detail agregasi dari level tertentu. Tahap query atau layanan permintaan atas data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage Molab. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan data source, tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Bagaimana menentukan pemilihan jenis OLAP? Sistem OLAP menyimpan jumlah yang lebih besar dari data yang rinci dalam tabel rasional, sedangkan agregasi disimpan dalam kubus pradihitung. OLAP juga memiliki kapasitas untuk drill melalui dari kubus ke meja relasional untuk digambarkan data. Keuntungan dari sistem ini adalah skalabilitas yang lebih baik, pengolahan data yang cepat dan fleksibel dalam mengakses sumber data. Masalah dengan sistem OLAP itu terletak pada kenyataan bahwa mereka adalah hibrida, yaitu di terbaik mereka mengambil bagian dari kekuatan sistem lain, tetapi mereka juga memperlihatkan kelemahan masing-masing dalam masuk percobaan dua teknologi yang berbeda. Untuk pembahasan bagaimana menentukan pemilihan jenis OLAP akan dibahas oleh Saudara Yogi Prayoga. Ya, saya sendiri adalah Yogi Prayoga, dan saya 1795201203. Oke, langsung ke presentasi selanjutnya. Bagaimana menentukan pemilihan jenis OLAP? Bahwa mereka dapat dengan mudah mengambil data transaksional, meskipun ini menjadi tersangka ketika set data yang sangat besar dalam bermain, atau jika perhitungan yang lebih kompleks yang harus disampaikan. Berdasarkan data transaksional, produk OLAP memungkinkan organisasi untuk meningkatkan investasi mereka yang ada di HMS, Relational Database Management System Software. Selanjutnya, cara kerja OLAP. Yang pertama itu adalah OLAP client mengirimkan query analisis OLAP server. Yang kedua adalah OLAP server akan melakukan pemeriksaan di charts apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada charts belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL pada data mart, dan hasil eksekusinya disimpan di charts dan dikirimkan kepada klien. Yang keempat adalah demikian seterusnya. Yang kelima, charts akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Yang ketiga adalah contoh OLAP, yaitu adalah telekomunikasi call data record atau CDR. Adalah catatan data yang dihasilkan oleh pertukaran telepon atau peralatan telekomunikasi lainnya yang mendokumentasikan rincian panggilan telepon atau transaksi telekomunikasi lainnya, misalnya pesan teks yang melewati fasilitas atau perangkat itu. Selanjutnya adalah contoh dari MOLAP, yaitu analisis penjualan yang memperlihatkan data berupa tren penjualan perusahaan dalam durasi tertentu. Untuk paling dasar dari laporan analisis penjualan dapat menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan angka penjualan, yaitu adalah arsitektur dan tiap jenis OLAP. Cara kerja OLAP. Cara kerja OLAP secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server.
OLAP server akan melakukan pemeriksaan di chat apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada chat belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di chat dan dikirimkan kepada klien. Yang keempat, demikian seterusnya. Yang kelima, chat akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Cara kerja OLAP. OLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari rollup dan molap. Kelemahan tersebut adalah: 1. Performa rollup tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila chat sudah expired. Yang kedua, keterbatasan storage dari molap jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada semua level. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan dari tiap jenis OLAP. Molap. Keuntungannya, performanya hebat karena molap memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal. Yang kedua, dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Kekurangannya, jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas. OLAP. Hebat OLAP menggabungkan kedua teknologi di atas. OLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. OLAP service dapat menggunakan data molap dan rollup secara simultan untuk memecahkan suatu masalah. OLAP. Kelebihannya dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Dan kekurangan rollup, performance dapat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Fungsi SQL yang terbatas karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Dan presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar, tim saya 1755-201-11. Saya akan melanjutkan Saudara Yogi. Bagaimana menentukan pemilihan tiap jenis OLAP? Data warehouse. Kedua, dirancang berdasarkan pada subjek tertentu utama, fokus pada pemodelan data dan desain data. Banyak aturan dapat tersaji secara tabel-tabel, berisi data-data historis yang akan dipakai dalam proses analisis. Contoh dan penjelasan dari tiap OLAP. Rollup. Data warehouse SQL Timor State, OLAP server, OLAP query predictions, OLAP clients. Modern rollup pivot view SQL generates tampilan web dari modern atau analisis yang merupakan rollup bagian atas gambar tiap level data yang dianalisis akan konstruksi menjadi SQL yang terlihat pada bagian di bawah gambar. Contoh dan penjelasan dari tiap jenis OLAP. Tuh, gambar. Pivot view. Gambar ini ilustrasi pivot view yang berasal dari OLAP server. Fragment yaitu data olahan computed aggregated penyusunan pivot tadi tampak di samping kanan. Keuntungan ini sangat jelas adalah karena kecepatan yang sangat baik, namun kelemahan jika kombinasi
kategorisasi data yang dihasilkan untuk semua level, maka ukuran penyimpanan akan biasa lebih besar daripada sumbernya sendiri. Alasan ini biasanya MOLAP memiliki batas sendiri untuk jumlah row dan kombinasi level artisasi yang diizinkan. Contoh dan penjelasan dari tiap jenis OLAP. Strong in MOLAP. Jadi OLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya. Yang disimpan pada strong OLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view, sedangkan untuk level rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional instruksi seperti gambar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Itu merah. Itu matiin recordnya.